Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan March 1,2 Matic tahun 2015 yang sudah facelift. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita perhatikan yang pertama itu adalah dudukan atau posisi mobil. Pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah bagian bodi. Ada dua hal penting juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi ya. Jadi jaraknya itu presisi, dia tidak lebih besar di sini atau lebih kecil di sini, jadi dia presisi. Kita perhatikan kiri dan kanan. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil. Jadi bodi mobil ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil, dia memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek bayangan pada bodi. Terus habis itu kaca juga kita perhatikan, lampu-lampu, semua komponen-komponen yang ada pada luar mobil kita cek, termasuk juga ban juga. Ini ban dia masih ada sekitar 60% masih ada untuk ban depan. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu komponen-komponen yang ada pada luar mobil. Untuk ban belakang ini sekitar masih ada 80%, antara 70-80%. Kita kelilingin semua komponen atau bagian-bagian luar mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya oke. Ini juga sekitar 80% ada nih. Oke, kita kelilingin. Oke, sama ini ban depan ini ada sekitar 50%. Oke. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian luar mobil oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam, kita periksa bagian dalamnya. Untuk kuncinya ini dia terpisah dengan remote. Jadi sekarang kita coba buka saja mobil. Ini tutup, ini buka ya. Oke, sekarang kita coba masuk, kita lihat bagian dalam mobil. Oke, pada saat kita buka pintu dan kita sebelum masuk, kita periksa yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita cek juga itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard, ini coba saya naikin dulu ya dikit. Ini turun. Oke, kolong dashboard pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di masing-masing kolong jok. Jadi masing-masing kolong jok juga perlu kita periksa. Ini agak silau ya. Nah ini. Kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong interior oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa suasana di dalam interior, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita cek juga dashboard secara keseluruhan. Nanti ini satu persatu juga akan kita lihat, jadi jangan di skip video ini. Terus kita periksa juga plafon, kondisi plafon masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga kondisi jok masih oke atau tidak. Ini jok dia bawaan pabrik ya, jadi dia bahannya fabric atau bahan kain, jadi kondisinya juga masih oke untuk mobil tahun 2015. Oke. Setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya oke, sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau kita cek itu berasal dari packing-packingnya. Untuk penggantian packing biayanya tidak terlalu mahal. Terus habis itu kita cek juga level oli, kondisi oli
mesin, terus radiator coolant kondisi dan levelnya pastikan bahwa itu oke. Terus bagian kolong-kolong juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada kropos, serta di bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau dari karet-karet atau sealnya berarti penggantiannya tidak terlalu mahal. Setelah kita cek semua, kita pastikan sudah oke, berikutnya baru kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk colokan kunci ada di sini. Sip, sekarang kita siap-siap nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, periksa pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita cek dengan kita pegang setir, bagaimana rasa getaran mesinnya dari posisi duduk juga bisa kita rasakan. Ini Nissan Mars, ini dia 1200 tapi dia 3 silinder ya. Jadi memang getarannya lebih bergetar dibandingkan dengan mobil 4 silinder tapi masih di batas toleransi. Oke. Pastikan getaran mesinnya itu masih di batas toleransi. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan yang pertama engine mountingnya ya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau ini mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan di kilometer mobil. Jadi Nissan Mars ini kilometernya di 121.000 ya. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Oke, jadi udah hampir ganti oli nih berikutnya. Oke, terus habis itu kita periksa juga di bagian sini. Jadi bentar. Jadi di sini masih lengkap ya. Jadi harusnya saya buka dulu nih. Coba buka resletingnya agak susah ini. Nah ini masih lengkap ya. Jadi biasanya Nissan tuh ada ininya, ada kayak semacam tempat buat naruh buku-bukunya ya seperti ini. Jadi di sini masih lengkap. Jadi buku servis masih lengkap. Nggak salah dia servis sampai 70.000 terakhir di Nissan. Terus buku manual juga masih ada. Ada beberapa buku panduan singkat untuk perawatan Nissan, serta beberapa bon-bon servis juga masih disimpan. Oke, dalam mencari mobil bekas, yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis terakhirnya pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, ini buat buka tangki bensin di sini, buat buka kap mesin depan di sini. Terus spion ini di sini sudah elektrik tapi dia belum retract. Di sini ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Oke, sebelum kita ke depan kita periksa juga door trim. Door trim dia dominasi warna hitam ya. Jadi di bagian sini ada buat tombol central lock, lock unlock power window. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Oke, kita buka saja jendelanya. Oke. Jangan lupa juga di masing-masing pintu ya, di bagian pinggir ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa di bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini. Nih, agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Oke. Nissan Mars ini mengusung mesin 1200 cc, 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dipakai oleh mesin ini ya, Datsun Go Plus Panca ya. Go Plus Panca sama Go Plus saja ya. Oke. Jadi termasuk mesin yang handal ya. Jadi pengalaman orang-orang, mesin juga bandel, perawatannya juga mudah seperti itu. Untuk memeriksa mesin kondisi masih bagus. Yang pertama bisa kita perhatikan suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getarannya masih di batas toleransi seperti itu. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Terus habis itu di bagian
depan ini kita sebut apron. Jadi apron juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak. Serta di bagian pinggir-pinggir juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat serta tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Ya. Bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, yang mobil ini tergolong nyaman ya di kelasnya. Terus habis itu harganya juga relatif terjangkau untuk tahun sekian di waktu sekarang. Terus perawatannya juga termasuk yang mudah, BBM-nya juga yang termasuk irit. Terus hampir semua bengkel juga bisa menanganinya, serta bengkel Nissan pun juga ibaratnya masih tersebar ya di seluruh tempat. Mungkin mobil Nissan Mars ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Oke, bagian belakang. Oke, sekarang saya coba masuk ke dalam ya. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Nissan Mars masih memiliki legroom yang cukup lebar, jadi cukup nyaman di baris di bagian belakangnya. Terus habis itu bisa duduk 3 penumpang, walaupun ya kalau seukuran badan saya ya agak mepet-mepet sih, tapi masih bisa seperti itu. Ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku 40%, 60% dilipat ke depan untuk menambah space bagasi. Terus seatbelt 3 titik ada 2 kiri dan kanan, serta 2 titiknya ada 2 di sini. Oke. Terus di bagian door trim pintu tidak ada penyimpanan apa-apa. Di sini pun juga tidak ada penyimpanan apa-apa. Cuman di sini ada cup holder 1. Oke. Lampu pun juga ada di depan saja 1. Jadi di bagian belakang tidak ada lampu. Di sini ada pegangan tangannya. Oke. Sip. Mungkin ini saja. Oh, sama di sini ada tempat buat naruh barang nih di bagian belakang ya. Jadi di sini ada tray-nya ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa juga di door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Ini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu kita cek juga kondisinya juga masih oke. Kita tutup. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Terus ada lampu remnya. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus ditambah dengan wiper belakang. Oke. Terus ada 2 sensor parkir. Terus ini jika kita mau buka pintu bagasi, ini modelnya model congkel ya untuk bukaannya. Oke. Kita periksa juga sealer pada pintu bagasi, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang ya. Di bagian sini juga nih tulangan-tulangan sini kita periksa. Oke. Terus habis itu untuk bagasi juga masih lumayan. Di sini ada tray-nya yang ikut keangkat naik. Terus kita periksa lagi di bagian sini nih. Di sini bannya full size ya. Dia bannya full size. Di sini ada toolkit sama dongkrak, tapi peleknya masih pelek kaleng. Terus di bagian dalam sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang, serta tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Oke, sudah kita tutup. Kita lanjut sekarang pengisian bensin. Di sini ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa door trim pintu. Kondisi masih oke. Terus ini child lock-nya, sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang jok. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa bagian sini. Oke, door trim kondisi juga masih oke. Terus ini sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Sealer pintu ya. Oke, terus di sini tampilan bagian depan. Sekarang kita periksa ini ya. Kita mau coba periksa dashboard. Oke, kita mulai dari bagian setir.
Setir kondisi secara keseluruhan juga masih oke, kulit-kulit jeruknya juga masih tebal ya. Terus di sini sudah dilengkapi dengan airbag, tombol klakson, cluster speedometer. Di sini buat pengaturan lampu ya. Jadi lampu sen, lampu dim, lampu besar, lampu kecil. Di bagian sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus setir juga sudah bisa ini ya, tilt tapi teleskopik belum. Oke, sekarang kita lanjut di bagian sini kosong ya. Oke, sekarang kita periksa ini kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Di sini ada tombol lampu hazard, audio double din tapi dia belum layar ya. Jadi di sini agak buram sedikit ininya, tapi masih kelihatan ya tulisan MID-nya. Terus bisa radio CD MP3. Terus radio FM AM. Terus habis itu juga di sini ada ini bisa USB sama aux juga bisa untuk inputnya audio. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan AC. Di sini ada kecepatan angin AC. AC mati jadi tinggal angin saja. Defogger belakang. Terus habis itu di sini ada pengaturan arah semburan angin AC, suhu AC. Di sini ada ventilasi dalam dan luar. Terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan kecil nih. Cup holder 2, tuas matic-nya. Tuas matic-nya, terus di sini ada shift lock-nya juga. Terus untuk di sini ada ini handle rem tangan, tempat penyimpanan buat handphone bisa nih di sini. Sama di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita lihat di bagian dalamnya kalau ada karat atau sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus bagian depan penumpang juga sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada laci penyimpanan tertutup, serta di bagian bawah sini juga ada laci penyimpanan tertutup. Sama di sini ada power outlet 12 volt. Oke, di sini ada cup holder 1, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan, sun visor bagian penumpang belum ada cerminnya. Terus di sini ada lampu baca. Di bagian sini ada spion tengah, sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Untuk sun visor bagian supir ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau ini. Nah di sini ada ini ya, ada kaca, ada cermin dan ada tutupnya. Oke, sama di bagian door trim supir ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami ya di Zal Motor, yaitu Nissan March 1,2 Matic tahun 2015 yang sudah facelift. Oke, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, matic-nya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook. Stok kami juga banyak sampai ke seberang sini. Ini stok kami. Terus letak kami ada di Harapan Indah Bekasi, jadi di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan istilah POSH atau POS. Ini gerbang utama, menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, serta Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.